Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Galuh Zikromo Azharoh, NIM 221211102, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Masait Surakarta. Di sini saya akan membawakan materi tentang jurnalistik. Kita masuk di pengertian jurnalistik. Apa sih jurnalistik itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnalistik adalah yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran, atau seni kejuruan yang bersangkutan dengan pemberitaan dan pesurat kabaran. Kata dasar jurnalistik adalah jurnal, artinya laporan atau catatan, atau jur berasal dari bahasa Prancis yang berarti hari atau catatan harian. Secara praktis, jurnalistik adalah disiplin ilmu dan teknik pengumpulan, penulisan, dan pelaporan berita, termasuk proses penyuntingan dan penyajiannya. Kemudian, produk jurnalistik adalah hasil karya berupa tulisan, foto, video, audio yang bernilai berita, berisi informasi aktual, faktual, penting, dan menarik. Produk jurnalistik terdiri dari 3, yaitu yang pertama, berita atau news, yang kedua artikel opini atau views, yang ketiga future atau paduan news dan views. Produk jurnalistik utamanya yaitu berita, yang disajikan atau disebarluaskan melalui berbagai jenis media massa, termasuk surat kabar, majalah, radio, dan televisi, serta internet atau media online. Setiap hari, para wartawan meliput banyak peristiwa penting untuk diberitakan sehingga peristiwa itu pun diketahui publik secara luas. Kita masuk ke aktivitas jurnalistik. Aktivitas jurnalistik utama adalah meliput dan memberitakan sebuah peristiwa melalui rumus baku, yaitu berita 5W plus 1H. Yang pertama, who, siapa yang terlibat, contohnya pelaku, korban, saksi, dan lain-lain. Yang kedua, what, apa yang terjadi, contohnya peristiwa, kejadian, atau acara. Yang ketiga, when, kapan terjadinya, contohnya hari, tanggal, dan jam. Yang keempat, where, di mana terjadinya, contohnya tempat kejadian dan lokasi acara. Yang kelima, why, mengapa terjadi, contohnya alasan, motivasi, penyebab, dan tujuan. Yang keenam, how, bagaimana proses kejadiannya, contohnya detail kejadian, suasana acara, rincian atau kronologi peristiwa. Lebih dari itu, wartawan mempertimbangkan peristiwa itu untuk diberitakan atau tidak dengan parameter nilai berita atau news values, seperti kepentingannya bagi publik, signifikan, dan dampaknya bagi masyarakat, efek atau impact, serta menarik tidaknya bagi publik. Kemudian, jenis media jurnalistik. Berdasarkan jenis media dan teknik publikasinya, jurnalistik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama jurnalistik cetak, yang kedua jurnalistik elektronik, yang ketiga jurnalistik online. Kita masuk ke jurnalistik cetak. Jurnalistik cetak adalah proses jurnalistik yang produk atau laporannya ditulis dan disajikan dalam media massa cetak, seperti surat kabar, tabloid, dan majalah. Teknik penulisannya menggunakan bahasa tulis, bergaya bahasa jurnalistik. Bercirikan antara lain hemat kata, sederhana, mudah dimengerti, tidak mengandung arti ganda, dan umumnya digunakan. Jurnalistik elektronik disebut juga broadcast journalism, yakni proses jurnalistik yang hasil liputannya disebarkan melalui media radio dan televisi. Berita radio hanya menggunakan suara dan efek suara, berita televisi dengan tambahan gambar atau visual. Wartawan radio lebih sering disebut reporter, mengumpulkan fakta dan menyajikannya melalui suara atau disuarakan atau bercerita saja. Sedangkan wartawan televisi juga sering disebut reporter atau jurnalis televisi. Melaporkan peristiwa dengan suara atau kata-kata sekaligus gambar hasil syuting atau rekaman kamera video. Teknik penulisan naskah radio atau televisi menggunakan bahasa tutur, yakni rangkaian kata-kata yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Sederhana, mudah dimengerti, ringkas, tidak rumit, dan jelas. Kemudian kita masuk ke jurnalistik online. Didefinisikan sebagai pelaporan peristiwa yang diproduksi dan disebarkan melalui internet atau proses jurnalistik yang hasilnya disajikan melalui media internet.
atau cybermedia. Teknik penulisannya sama dengan jurnalistik cetak, yakni menggunakan tulisan atau bahasa tulis, namun penulisannya lebih leluasa dan bisa jauh lebih lengkap dibandingkan naskah untuk media cetak atau elektronik. Umumnya media cetak, radio, dan televisi juga menyediakan media online. Jurnalistik media online dapat hadir secara individual, bukan lembaga, dengan hadirnya blog atau weblog. Pemilik blog tidak hanya dapat menuliskan opini atau pengalaman pribadi, tapi juga mempublikasikan berita, artikel, dan fitur layaknya media komersial. Kemunculan media online ini, termasuk weblog, dapat menumbuh suburkan lahirnya indie media atau media independen, bahkan maraknya underground media sekaligus mengimbangi mainstream media. Oke, kita masuk ke berita. Berita adalah peristiwa yang terjadi di sekitar kita, isu, public figure, rencana, dan lain-lain. Berita selalu fakta, tetapi tidak semua fakta bisa dijadikan berita. Berikut kelayakan berita, karena jika ada berita harus ada kelayakan. Yang pertama, aktual. Yang kedua, kedekatan. Yang ketiga, keunggulan. Yang keempat, dampak. Kemudian yang kelima yaitu kemanusiaan. Model penulisan berita. Yang pertama, hard news. Berita yang langsung disampaikan ke publik biasa disebut breaking news atau straight news. Di dalam straight news harus aktual, disusun dengan piramida terbalik menggunakan 5W+1H, informatif, dan panjang tulisan terbatas. Yang kedua, soft news. Berita ditulis secara ringan, tidak kaku, luwes, dan kebanyakan bisa dijadikan kapan saja. Di dalam soft news harus aktual, disusun secara luas dan bebas, lengkap, deskriptif, imajinatif, dan tulisan lebih panjang. Yang ketiga, future. Tulisan khas yang luas, tahan waktu, menarik, tidak kaku, biasanya mengangkat aspek kemanusiaan. Di dalam future harus penting, menarik, lengkap, banyak sisi, bertutur, jurnalisme, sastrawi, human interest, tulisan bisa sangat panjang. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Galuh Zikrom Azhara, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.